Kamera full action. Ya, daripada kemudian hasil sidang hari ini seperti apa? Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload ya, upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court. Jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court, dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu Kak. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian itu, seperti itu. Tapi ada perubahan tidak ya? Ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak bisa? Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian, itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya, dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain perjanjian pranikah misalkan melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba, mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci, karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak, dan juga penetapan untuk nafkah ya, nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau boleh tahu nominal besarnya nafkah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail, karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi gitu. Harta goda ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di petitum pun tidak ada. Hanya
gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak gitu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan, ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu ya, ada perjanjian pranikah. Gitu. Keputusan Airis sendiri apakah termasuk juga faktor ekonomi? Kan kita tahu Amar setelah keluar dari penjara kondisinya kan drop gitu kan, itu juga jadi pertimbangan dari Bella bahwa akhirnya cerai sama Amar nggak? Nah terkait ekonomi dan masalah-masalah nafkah itu nggak ada ya, Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu, seperti itu aja ya.